Pernah nggak kamu merasa kamu belajar banyak hal, tapi malah dibilang nggak fokus? Atau yang lebih parah, kamu jadi ngerasa kamu nggak punya arah? Lucunya, di masa depan, justru orang yang seperti itu yang paling sulit untuk digantikan. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bertentangan dengan semua yang kamu percaya. Kenapa generalis justru bisa jadi keunggulan terbesar di masa depan? Sejak kecil kita diajarin satu hal, kalau mau sukses, kamu harus fokus, pilih satu jalan, dan jadi yang terbaik di sana. Dan tanpa sadar, kita mulai menyederhanakan diri kita sendiri. Kita potong rasa penasaran kita abaikan minat kita paksa diri kita untuk tetap di satu jalur. Tapi masalahnya, dunia sekarang tidak lagi berjalan secara linear. Hari ini, pekerjaan bisa hilang dalam semalam, skill bisa kadaluarsa dalam hitungan tahun, dan hal yang dulu nggak penting, tiba-tiba jadi sangat dibutuhkan. Dan kabar baiknya, orang yang tidak terpaku pada satu jalur justru punya peluang lebih besar untuk bertahan. Banyak riset dan buku seperti Range menunjukkan bahwa orang dengan banyak perspektif lebih adaptif menghadapi perubahan besar. Di video kali ini kita akan bahas 3 hal. Kenapa dunia tidak cocok dengan pola pikir yang lama, framework berpikir seorang generalis, dan bagaimana cara jadi unik di dunia yang ramai seperti sekarang. Dunia sudah tidak linear. Dulu hidup itu bisa diprediksi. Dari mulai sekolah, terus kuliah, terus kerja, terus kita bakalan stabil. Sekarang nggak sesederhana itu. AI muncul, pekerjaan mulai tergantikan, climate change, pola hidup berubah, ekonomi global lagi nggak stabil. Artinya sederhana, skill tunggal sama dengan risiko. Kalau dunia berubah secepat ini, kenapa kita masih pakai cara lama untuk menghadapi masa depan? Poin kedua, kekuatan seorang generalis. Generalis bukan berarti nggak punya skill, tapi punya banyak alat berpikir. Bayangkan 2 orang, yang satu ahli di satu bidang selama 10 tahun, yang satu belajar banyak hal sedikit-sedikit. 10 tahun yang lalu, yang ahli pasti menang. Tapi hari ini, yang ahli butuh waktu lama untuk beradaptasi. Yang generalis mungkin tidak paling jago, tapi dia terbiasa belajar ulang. Contoh nyatanya gini, orang hukum yang belajar psikologi akan jago membaca orang. Konten kreator yang belajar bisnis akan jago monetisasi. Orang teknik yang jago komunikasi akan jadi seorang problem solver. Yang harus digarisbawahi adalah yang membuat kamu bernilai bukan hanya apa yang kamu tahu, tapi kombinasi unik yang kamu punya. Framework generalis, unlearn, learn, dan relearn. Kita sering berpikir bahwa belajar itu cuma satu arah, tambah ilmu sama dengan jadi lebih pintar. Padahal sebenarnya nggak sesederhana itu juga. Ada 3 proses, unlearn, melepaskan apa yang kita pikir benar, learn, belajar hal baru, dan relearn, memperbarui cara kita melihat sesuatu. Dan yang paling sering dilewatkan justru yang pertama. Semua orang mau belajar hal baru, tapi hampir tidak ada yang mau melepaskan yang lama. Contoh sederhananya gini, kamu dulu belajar jadi konten kreator, kamu paham algoritma, storytelling, lalu kamu belajar investasi. Masalahnya, kalau kamu masih pakai cara berpikir seorang konten dan kamu move ke investasi, kamu akan salah ambil keputusan. Disinilah konsep unlearn dibutuhkan. Kamu harus bisa bilang, di bidang investasi, aku mulai lagi dari nol. Karena kamu tidak bisa mengisi gelas yang masih penuh. Banyak orang merasa sudah banyak belajar, tapi hidupnya nggak berubah. Bukan karena kurang belajar, tapi karena tidak pernah mengosongkan diri. Padahal belajar itu bukan hanya menambah, tapi juga menghapus. Jadi mungkin pertanyaannya yang lebih penting bukan apa yang harus aku pelajari, tapi
Apa yang harus aku lepaskan supaya aku bisa berkembang? Poin keempat, V-shape. Bukan cuma luas atau generalis, bukan cuma dalam atau spesialis, tapi kombinasi keduanya. Coba bayangin ini, seseorang yang belajar hukum lalu tertarik dengan psikologi, lalu belajar komunikasi. Dia bukan hanya orang hukum, dia jadi seseorang yang paham cara berpikir, bisa mempengaruhi, dan bisa menyampaikan ide dengan kuat. Atau contoh lain, ibu rumah tangga, dia suka konten, dia belajar marketing, dan dia bisa storytelling. Kemudian dia bisa bangun audiens, bisa jual produk, bisa punya penghasilan sendiri. Dia bukan ahli bisnis, tapi kombinasi skill dia menghidupkan peluang baru. Lihat polanya, mereka bukan yang paling hebat di satu bidang, tapi mereka punya irisan yang unik. Dan di dunia hari ini, yang bikin kamu menang bukan yang paling dalam, tapi yang punya kombinasi paling unik. Tapi perlu diluruskan, ini bukan berarti spesialis itu nggak penting. Di beberapa bidang seperti kedokteran, akademisi, atau profesi yang butuh presisi tinggi, kedalaman itu tetap wajib. Dan kalau kamu memang memilih jalan itu, fokus dan jadi ahli adalah pilihan yang tepat. Yang sedang kita bahas di sini bukan menggantikan spesialis, tapi menambahkan cara berpikir baru. Bahwa di banyak bidang hari ini, kelebaran dan kemampuan beradaptasi bisa jadi keunggulan yang sama pentingnya. Ada stigma di mana kalau kamu tidak ahli, kamu tidak berarti. Tapi coba kita pikir, siapa yang pertama kali bilang itu? Dan kenapa kita percaya? Karena realitanya, banyak orang sukses bukan karena mereka expert, tapi karena mereka bisa beradaptasi. Jadi pertanyaannya bukan, apakah kamu expert? Tapi, apakah kamu bisa survive dan juga berkembang? Di sini kita bisa simpulkan bahwa dunia tidak lagi bisa diprediksi. Fokus tunggal bukan satu-satunya jalan. Generalis punya keunggulan dalam adaptasi. Framework penting yang harus kita ingat ada 3, unlearn, learn, dan relearn. Dan yang paling penting di hari ini, jadi unik lebih berharga daripada jadi ahli. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sempurna di satu hal, sampai lupa dunia butuh orang yang bisa melihat dari banyak sudut, punya banyak mata pisau, punya banyak alat berpikir. Dan mungkin kalau hari ini kamu merasa kamu nggak fokus, itu sebenarnya bukan kelemahan. Itu adalah tanda kamu sedang membangun sesuatu yang besar. Kamu tinggal terus berkembang, terus beradaptasi, dan terus belajar. Obrolan ini terinspirasi dari podcast Suara Berkelas di episode 116 dengan narasumber Mas Indra Dwi Prasetyo. Aku saranin kalian buat nonton full episodenya karena episode ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu juga sedang belajar memahami hidup pelan-pelan seperti ini, kamu boleh tetap di sini karena di channel ini kita akan sering bahas tentang hal-hal yang membuat kita lebih memahami berbagai hal dengan lebih sederhana dan juga penuh makna. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!